Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Antara persoalan rizki dan tuntutan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basyirati minka, yang artinya kesungguhan Anda dalam mencari rizki yang telah dijamin oleh Allah bagi Anda dan mengabaikan apa yang menjadi tuntutan Allah terhadap Anda adalah merupakan petunjuk atas tertutupnya hati Anda. Kesungguhan Anda dalam mencari rizki yang telah dijamin oleh Allah bagi Anda dan mengabaikan apa yang menjadi tuntutan Allah terhadap Anda adalah merupakan petunjuk atas tertutupnya mata hati Anda. Sesuatu yang telah dijamin oleh Allah bagi hamba adalah persoalan rizkinya. Dengan rizki itu seorang hamba bisa tetap tegak wujud dalam keberadaannya di dunia. Makna bahwa Allah menjamin dan menanggung rizki hamba-hambanya dimaksud adalah agar mereka dapat membebaskan diri dari memikirkan persoalan rizki. Mereka tidak dituntut bersungguh-sungguh dalam berusaha mencarinya, dan tidak pula mencurahkan perhatian hanya pada persoalan rizki. Tetapi sesuatu yang dituntut dari seorang hamba adalah amal ibadah dan kebaktiannya yang dapat mengantarkannya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntutan terhadap persoalan ibadah dan ketaatan yang dimaksud agar seseorang hamba melakukan dengan penuh kesungguhan dengan memperhatikan syarat dan rukunnya serta ketepatan waktunya. Dengan demikian berlakulah sunatullah terhadap hambanya. Firman Allah yang berkaitan dengan masalah pertama, yaitu masalah rizki yang telah menjadi jaminan dan tanggungan Allah bagi hambanya, ialah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Berkenaan dengan masalah kedua yang menjadi tuntutan Allah terhadap hambanya, yaitu terdapat dalam surat An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Diriwayatkan pula dalam sebagian atsar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, patuhilah apa yang aku perintahkan kepadamu, sementara kamu tidak perlu tahu kemaslahatan yang akan aku perbuat bagimu.
Disebutkan dalam sebuah khabar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Oh, betapa keadaan suatu kaum. Mereka berbuat melampaui batas, bergelimang dalam pesta duniawi. Mereka memandang rendah para hambaku yang tekun beribadah. Mereka mengamalkan Al-Quran menurut kehendak hawa nafsunya. Sedangkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, mereka tinggalkan." Dalam kondisi seperti itu, mereka beriman pada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka berusaha menemukan sesuatu yang semestinya bisa didapatkan tanpa berusaha, karena telah terjadi suratan takdir yang berkaitan dengan ajal yang telah ditetapkan dan rizki yang penentuannya, pembagiannya telah rampung. Tetapi mereka tidak berusaha untuk memperoleh sesuatu yang tidak bisa diperoleh tanpa usaha, yaitu balasan pahala yang sempurna di akhirat. Usaha ibadah yang patut untuk disyukuri dan perniagaan di jalan Allah yang tiada akan pernah rugi. Menurut Ibrahim Al-Khawas, bahwa semua ilmu pada dasarnya terhimpun pada dua kalimah berikut, yaitu janganlah Anda memaksakan diri untuk merisaukan sesuatu yang sesungguhnya telah dicukupkan bagi Anda, dan janganlah menyia-nyiakan sesuatu yang seharusnya Anda usahakan akan kecukupannya. Barang siapa yang berbuat sebagaimana yang telah kami jelaskan tersebut, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara yang diperintahkan kepadanya dan membebaskan hati dari urusan rizki yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah baginya, maka terbukalah ketajaman mata hatinya, cahaya kebenaran memancar dari dalam hatinya, dan tercapailah puncak dari tujuan yang dimaksud. Sementara orang yang bertindak sebaliknya, ketajaman penglihatan menjadi tumpul, hatinya menjadi buta, dan perbuatannya adalah cerminan dari ketumpulan dan kebutaannya itu. Hati memiliki ketajaman penglihatan sebagaimana mata lahir. Penglihatan kalbu adalah kemampuan untuk melihat akibat di kemudian hari. Sementara akibat dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang hamba wajib berusaha sungguh-sungguh untuk meraih ketakwaan. Tidak boleh menunda-nunda dan mengabaikannya. Ungkapan pengarang Syekh Ibnu Athaillah dengan menggunakan kata al-ijtihad, berusaha keras dan bersungguh-sungguh, yang dimaksud mengisyaratkan bahwa makna mencari rizki tanpa kesungguhan berusaha bukanlah konteks dalam pembicaraan ini. Karena mencari rizki merupakan persoalan mubah dan memang diizinkan. Oleh sebab itu, mencari rizki tidak serta-merta membuat tertutupnya mata batin pelakunya, kecuali bila ia mengabaikan perintah Allah dan tidak memperhatikan hukum halal dan haram. Allah berfirman,
di dalam surat At-Toha ayat 132. Dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni bangkitlah untuk berkhidmat kepada Allah, maka kami akan mengurus keperluanmu. Ada dua pertanyaan yang tidak bisa kita tarik, yaitu pertama, sesuatu yang menjadi tanggungan Allah, tidak usah Anda ikut campur mengurusinya. Kedua, sesuatu yang menjadi tuntutan Allah kepada Anda, jangan sampai Anda mengabaikannya. Barang siapa yang menyibukkan diri mengurus sesuatu yang sesungguhnya telah dijamin Allah dan menjadi urusannya, dan tidak kamu mengurus persoalan yang akan menjadi tuntutan baginya, maka orang semacam ini sangat besar kebodohannya dan banyak kelalaiannya. Sangat kecil kemungkinan ia mau menerima petuah dari orang yang peduli mengingatkannya. Bagi seorang hamba seharusnya sibuk mengurus persoalan yang akan menjadi tuntutan bagi dirinya, dan tidak perlu lagi mengurus sesuatu yang telah memperoleh jaminan dari Allah baginya. Apabila Allah memberi rizki kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, bagaimana mungkin ia tidak memberi rizki kepada hambanya yang beriman dan memberikan kesaksian atas kekuasaannya? Apabila Allah yang telah mengalirkan rizkinya kepada orang-orang kafir, bagaimana mungkin Allah tidak mengalirkan rizkinya kepada orang-orang yang beriman? Kini Anda menjadi tahu bahwa hamba Allah, persoalan duniawi Anda telah memperoleh jaminan. Kebutuhan rizki untuk tetap tegak dan eksisnya keberadaan Anda di dunia telah mendapatkan jaminan dari Allah. Sedangkan persoalan akhirat, itulah yang mesti Anda usahakan dengan penuh kesungguhan. Bekal buat akhirat, itulah yang harus Anda usahakan dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana Anda bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki akal dan ketajaman penglihatan kalau perhatian Anda terkonsentrasi terhadap perkara urusan dunia yang telah memperoleh jaminan Allah, sementara terhadap urusan akhirat semestinya Anda memperhatikan, namun justru Anda abaikan dan telantarkan. Sehingga sebagian ulama ada yang berkata, Allah telah menjamin urusan keduanya kami, namun Ia menuntut kepada kami terhadap urusan akhirat. Betapa seandainya Allah menjamin urusan akhirat kami dan menuntut kepada kami agar berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap persoalan dunia.